teman-teman bisa lihat, meskipun ini terlihat hidup, ECU itu sebenarnya belum hidup. Jadi ECU itu seperti saya bilang dari awal, menunggu perintah dari SCU dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kakek channel Bengkel Kampung. Nah, ini adalah motor Vario 150 keyless yang awalnya tadi ngunci, jadi dikunci setang di rumahnya sendiri, tetapi tidak bisa dibuka meskipun remote-nya ada. Jadi ini untuk yang sudah pakai remote ya, remote-nya ada aktif, tetapi tidak bisa dibuka knopnya ini tidak bisa diputar. Jadi mau nggak mau saya datangi ke rumahnya, kemudian saya bongkar bodinya itu tadi di rumahnya. Setelah bisa dibuka bodinya, saya buka juga untuk kuncinya seperti ini. Nah, sudah bisa dibelokkan stangnya, baru dibawa ke bengkel seperti ini. Tetapi setelah di bengkel, sudah saya cek ya tadi, ini sebenarnya sudah agak pagi tadi. Nah, ternyata masalahnya itu cuma di sini. Jadi soketnya ini seperti agak kendor atau agak berdebu ya. Nggak tahu ya. Padahal ini posisinya di dalam ya, di dalam, kemudian jauh dari debu-debuan. Kemudian ini ada penutupnya lagi. Jadi sebenarnya ini sangat aman ya. Tetapi kenapa bisa seperti itu ya nggak tahu. Yang jelas ini sudah saya bersihkan, sudah bisa dihidupkan motornya. Tetapi yang ingin saya bahas di video kali ini adalah cara kerja dari sistem keyless. Jadi saya ajak teman-teman untuk belajar sedikit. Yang mau silakan dilanjutkan. Nah, agar penjelasan saya ini bisa diikuti oleh teman-teman termasuk yang newbie, saya akan mulai dari penjelasan yang paling dasar dulu. Untuk motor injeksi, itu semua sistem kelistrikan, khususnya yang berkaitan dengan siklus mesin, itu dikendalikan oleh ECM melalui sensor-sensor maupun aktuator. Sensor itu adalah semua perangkat yang mendeteksi kondisi-kondisi di dalam mesin, misalkan dari temperatur atau suhunya, RPM mesin, maupun sisa gas buangnya, yaitu dengan melihat kadar CO yang dikeluarkan. Semuanya itu dibaca oleh ECM melalui sensor-sensor. Kemudian untuk aktuator itu adalah alat-alat atau perangkat yang dikendalikan oleh ECM untuk melakukan siklus mesin itu sendiri. Misalkan full pump, injektor, atau IACV, idle air control valve. Itu sebenarnya bukan sensor tetapi adalah aktuator. Jadi perbedaannya, kalau sensor itu dia membaca kondisi, tetapi kalau aktuator dia bertindak melakukan sesuatu, dan apa yang dilakukan itu dikendalikan oleh ECU. Nah, itu disebut aktuator. Jadi paham ya perbedaan antara sensor dan aktuator. Dan dengan segala kecanggihannya, ternyata ECU ini masih punya atasan, khususnya untuk motor-motor yang keyless, yaitu SCU atau Smart Control Unit. Jadi ECU ini tidak akan bekerja sebelum ada perintah atau sebelum mendapatkan izin resmi dari SCU. SCU sendiri tidak akan bekerja sebelum ketemu dengan pasangannya, yaitu remote. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami. Nah, saya akan menjelaskan satu per satu. Remote pada dasarnya adalah sebuah transmitter atau alat yang bisa menghasilkan frekuensi tertentu yang memuat sebuah ID. Jadi tiap remote ini mempunyai ID-nya masing-masing. Tidak akan ada remote yang ID-nya sama ya. Dan dia akan terus-menerus mengeluarkan sebuah sinyal atau gelombang, baik itu dipakai atau didekatkan dengan motor maupun disimpan di lemari atau dimanapun. Dia akan terus-menerus mengeluarkan sinyal, dan gelombang itu akan diterima oleh SCU jika ID itu sudah didaftarkan di SCU-nya itu. Biasanya kalau dari pabrik itu akan ada 2 remote yang sudah didata atau sudah dipasangkan di dalam SCU. Kalau bukan pasangannya, SCU pun tidak akan menggubris. Jadi dia tidak akan respon dengan remote yang ada di sekelilingnya, meskipun dia tahu, tetapi karena ID-nya dia berbeda, maka SCU itu tidak bisa aktif. Nah, itulah sistem keamanannya. Jadi setelah remote itu dekat dengan SCU seperti ini, maka SCU ini sebenarnya dia sudah aktif. Tetapi untuk seluruh kelistrikan itu belum aktif. Cara mengaktifkan motor pertama kali adalah dengan memencet tombol starter yang di sini ya. Nah, kalau untuk model-model PCX dengan menekan knopnya.
Nah, contohnya seperti ini ya. Saat saya pencet tombol start, maka akan ada tegangan yang dialirkan ke ECU melalui kabel warna light green atau hijau muda. Oh, yang di sini ya. Nah, setelah ini teraliri tegangan, maka ECU ini aktif dan seketika dia akan memberikan output. Mati lagi ya. Kita biarkan dulu. Memberikan output kepada solenoid yang ada di sini tadi, yang tadi bermasalah, kepada solenoid dan kepada ECU. Nah, untuk yang ke solenoid itu kabelnya warna hitam kedua-duanya. Jadi yang nomor 1 ini A1 sama A6, A9. Jadi kedua kabel yang warna hitam polos itu yang akan menuju ke sini, ke arah solenoid. Jadi solenoid itu fungsinya sebenarnya hanya sebagai patek, sebagai pengunci begitu ya. Jadi pada saat dia off, dia akan keluar seperti ini, maka knob itu tidak bisa diputar. Tetapi saat dia sudah diaktifkan, dia akan masuk ke dalam, tertarik oleh kumparan atau medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid itu. Kemudian karena dia sudah masuk, ini bebas diputar kemana-mana sesuai dengan fungsinya. Oke ya, paham ya. Kita lanjutkan. Jadi selain ke arah solenoid, juga akan ada yang dialirkan ke arah ECU. Yang dialirkan ke arah ECU itu warnanya adalah hijau strip oranye ya. Jadi dari hijau strip oranye ini akan mengalirkan data ke ECU. ECU, kamu boleh bekerja. Nah, setelah itu karena ini sudah bisa dibuka atau diputar, kita kontak on. Setelah kontak on, kelistrikan yang lain juga ikut aktif ke sini. Maka di sini akan hidup tapi motornya belum hidup ya. Akan aktif, kemudian dia akan kembali mengirimkan data ke arah ECU itu dengan kabel yang warna ini. Warna apa ini? Kurang jelas ini. Pokoknya yang nomor 11 ini. Pokoknya yang ini. Ini adalah umpan balik dari ECU. Nah, seumpama dalam 20 detik tidak ada umpan balik dari ECU, maka ECU akan nonaktif lagi. Paham ya maksudnya ya? Jadi misalkan begini, kita hidupkan. Setelah 20 detik kita tidak putar kontaknya, kita biarkan begitu saja, maka dia tidak bisa mengirimkan sinyal balik ke arah ECU karena tidak ada umpan balik atau tanggapan lah istilahnya ya. Kalau WA itu istilahnya balesan. Nah, dia akan mati, akan ada suara tit begitu, mati lagi. Jadi ECU itu harus mengulang dari awal, menghidupkan, kemudian ini aktif, kemudian kita kontak, kemudian ada tegangan lain yang dialirkan yang ke plus ECU itu. Kemudian ECU baru akan mengirimkan sinyal. Misalkan begini. Nah, seperti ini kan. Dia langsung akan memberikan konfirmasi bahwa ECU itu oke, saya akan bekerja, siap menunggu perintah selanjutnya. Oke, paham ya? Seperti itu saja. Itu untuk analoginya seperti itu. Kemudian untuk starter juga, itu juga melewati dari ECU ini ya. Jadi saat starter itu akan ada dua tombol yang digunakan. Pertama itu switch, kemudian switch starter, kemudian switch rem. Jadi saat switch starter saja itu tidak bisa hidup, tapi dengan switch rem kedua-duanya, switch rem itu di kabel warna ini ya, hijau strip kuning. Jadi switch rem itu yang ini. Jadi kalau keduanya itu sudah ada sinyal atau sudah ada perintah, maka baru dia akan mengeluarkan perintah ke ECU agar ECU itu bisa menyalakan proses start engine. Tentunya seperti ini. Ya, mungkin bahasa saya agak belepotan, tapi mudah-mudahan teman-teman juga bisa memahaminya ya. Nah, kemudian bagaimana jika seumpama kita bisa mengaktifkan solenoid tanpa melalui ECU?
kemudian bisa memutar kontaknya, apakah mesinnya bisa hidup? Nah, itu pertanyaannya ya. Mendingan kita coba saja. Oke ya, jadi ini akan saya lepas soketnya, kemudian saya ganti dengan kabel biasa karena akan saya beri dengan tegangan eksternal. Oke. Nah, teman-teman perhatikan suaranya. Paham ya? Nah, jadi saat saya pasangkan atau saya kasih tegangan dari luar, tegangan aki, maka solenoidnya ini sudah aktif atau dia sudah masuk. Knob itu sudah bisa kita putar kemana-mana. Bahkan untuk kunci stang pun bisa. Oke ya. Nah, kita lihat ke atas. Nah, seperti itu, speedo sudah aktif, tetapi saya tidak mendengar ada suara dengungan dari arah full pump. Kita coba saja start, apakah mau hidup. Ternyata tidak mau hidup ya. Jadi kalau kita bisa menghidupkan kelistrikan, tetapi tidak bisa menghidupkan ECU, itu artinya percuma saja ya. Seperti ini contohnya. Teman-teman bisa lihat, meskipun ini terlihat hidup, ECU itu sebenarnya belum hidup. Jadi ECU itu seperti saya bilang dari awal, menunggu perintah dari SCU dulu. Oke ya, paham ya? Coba saya matikan lagi. Saya ulang lagi. Ulang sekali lagi aja ya. Sudah hidup. Ini bukan rekayasa ya. Jadi untuk switch standar samping pun naik ya, tidak ada yang kita tipu-tipu atau seperti apa. Memang ini tidak mau hidup, tetapi kalau kita misalkan tekan ini dulu untuk mengaktifkan SCU. Oke, meskipun ini bukan dari arah SCU, tetap bisa. Sebentar, ada mobil lewat. Ulang lagi. Masih bisa karena masih beberapa waktu sebelum SCU itu mati. Tapi kalau kita matikan sampai dia ada suara lagi, tit begitu sekali, atau dia sudah menandakan non aktif, pasti tidak bisa lagi kita hidupkan hanya dengan knopnya saja. Kita tunggu saja sebentar. Oke, seperti itu sudah non aktif ya, itu ya ECU ya. Coba kita putar knopnya. Tidak bisa. Oke ya, sampai di sini paham ya kira-kira teman-teman. Masalah dari keyless atau vario remote, bisa ADV, bisa PCX, itu sebenarnya sama saja, cuma mungkin bentuknya atau model-modelnya yang sedikit berbeda, kemudian untuk soket-soketnya pun sedikit berbeda, tetapi kurang lebih cara kerjanya itu sama, semua sama. Saya sendiri sebenarnya masih dalam tahap belajar ya, tetapi saya tetap mencoba untuk berbagi kepada teman-teman, siapa tahu juga ada yang ingin belajar. Intinya kita belajar bersama-sama saja. Oke ya. Kalau ada masalah, ada keluhan, ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau nggak bisa, akan saya like saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.